Baik, sekarang sibuk jadi caster di turnamen e-sports gitu game. Jadi kalau di game itu kan turnamen terus ada komentatornya. Nah aku sekarang jadi profesinya kayak gitu. Iya, host. Dulu kan bisa dikatakan lu sebagai aktor cilik ya, segala macam sampai akhirnya sekarang bisa banting setir menjadi sebuah caster gitu ya. Lu nggak kangen sama dunia acting segala macam? Sebenarnya dibilang kangen sih, karena kan kalau dibilang acting dulunya awalnya sebagai hobi, terus main game jadi hobi juga, tapi sekarang jadi kerjaan. Nah jadi hobi actingnya ini belum tersalurkan lah ibaratnya, udah lama banget kan soalnya. Tapi ada keinginan nggak sih untuk syuting kembali segala macam? Kalau dibilang ada keinginan, ada. Cuman kemarin aja baru selesai syuting, terus juga udah selesai. Jadi kalau misalnya ada tawaran lagi, mungkin aku bakalan pertimbangin dengan baik sih. Tapi orang-orang masih enggak nggak sih dengan sosok lu yang sebagai Ronaldoati di usia yang ke-22 sekarang? Kalau enggak ya, sebenarnya banyaknya tuh yang gue temuin reaksinya kayak beneran gak sih yang ini gitu. Cuman kayak desas-desus, gosip di belakang gitu. Padahal kedengeran. Terus ada juga yang langsung nyanyi, oh berarti dia tahu gitu. Jadi memang banyaknya sih mereka ragu bener atau enggak, sama kalau yang nyanyi emang udah barbar aja orangnya. Langsung straight to the point nyanyi Ronaldo, hati aku kayak yo gitu. Tapi lu tetap dengan image Ronaldo yang lu kenal dengan masyarakat gitu sih? Ya kalau dibilang dulu sempat mikir kayaknya nih image harus lepas dari gue deh biar guenya lebih gampang, karena bisa dibilang production house juga kontak gue kalau ada sinetron bola doang gitu. Nah, tapi setelah dipikir panjang terus juga udah segede sekarang mikirnya ya udah Ronaldoati itu gue dulu dan nggak bisa lepas dari gue, karena kalau nggak ada gue pun mungkin Ronaldoati belum tentu seperti Ronaldoati yang kita tahu gitu. Dan kalau gue nggak jadi Ronaldoati pun mungkin gue nggak jadi Nona Briana sekarang. Oke, beralih ke dunia presenting segala macamnya, itu berawalnya dari mana itu? Kalau terjun ke dunia e-sports as caster tuh dari awalnya main game emang hobi banget dari sebelum sinetron Ronaldoati bahkan. Tapi datang ke satu event, kenal orangnya, terus ngobrol-ngobrol, oh ternyata di dunia e-sports ini banyak banget profesinya, ada caster, ada host, ada professional player segala macam. Akhirnya penasaran karena tadinya suka main game, jadi dalemin terus dunia e-sports di Indonesia kayak gimana. Game apa yang kau mainin? Banyak, Mobile Legends, PUBG Mobile, League of Legends Wild Rift, Valorant, banyak sih. Tapi itu yang 4 yang tadi yang aku dalemin banget main. Berarti bisa dibilang kamu ini seorang gamer ya? Iya bisa dibilang gamer. Sejago apa kamu terkenal dalam game? Apa punya squad sendiri atau seperti apa? Kalau bilang punya squad sendiri punya. Kalau sejago apa mungkin lebih karena kalau caster tuh in-game knowledge-nya harusnya lebih bagus. Terus kayak secara theoretically bagus, tapi prakteknya ibaratkan nih ilmu teori gua segini, ilmu yang gua praktekin segini. Jadi kebayang lah ya. Gitu. Tapi agak sulit nggak sih dengan lu yang sebagai wanita memainkan sebuah game dan juga caster sendiri, agak sulit nggak sih di dunia seperti itu? Sebenarnya kalau misalnya dibilang profesi gue main game segala macam, bukan soal gender wanita atau prianya sih, itu tergantung dari kita sendiri mau belajar nggak. Terus karena gue basicnya juga suka main game, jadi karena gue suka makin gue dalemin lagi. Jadi I love what to do gitu, what I do gitu. Jadi bagus sih, nggak susah sih, menikmati malah enjoy. Tapi enjoy lo di dunia caster segala macam? Iya enjoy, seru banget. Karena gue orangnya nggak bisa diem, bahkan gue lagi nggak nge-cast, terus temen gue main doang nih mabar lagi pada nongkrong, itu gue casterin. Sampai mereka non capek gue non, ini jadi ada pressure-nya mainnya gitu. Tapi kesibukan lainnya apa? Masih kuliah? Kuliah udah enggak, aku sekarang main ke YouTube kayak gitu sih, live streaming gitu. Tawarannya bisa jadi apa gitu ya, another extreme challenging gitu ya. Mungkin gue terima karena gue suka challenge, gue suka banget hal-hal baru. Kayak karena gue pengen tahu anaknya, dan kalau misalnya ternyata dikasih challenge nggak bisa ditantang anaknya tuh, nggak bisa. Pasti kalau ditantang, oh ya hajar aja, ntar depannya gimana lihat nanti. Jadi mungkin ada kesempatan pasti gue ambil sih. Kalau gue ngeliat gue yang dulu sekarang, gue paham kenapa anak ini tidak berpikir panjang dan mau aja dibotakin seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaannya mau dibotakin kayak gitu lagi di umur sekarang, nah itu mungkin yang harusnya jadi aduh prepare mentalnya gimana, nanti gue jomblo terus dong gitu kan, mikirnya kesana ya. Kalau masih kecil kan
ya udahlah adem, ntar rambut gue tebel gitu. Jadi kalau dulu memang nggak ada pemikiran sejauh itu, yang penting have fun, seru. Kalau sekarang mungkin ya itu pikirannya udah panjang, jauh, mesti siapin segala macam sih kalau misalnya ada tantangan kayak mesti botak lagi atau apapun itu. Masih suka ngeledik, bahkan lagi kumpul bareng teman-teman, terus ada ke rumah temen gue yang emang gede gitu ya, TV-nya juga segede kamar mandi gua gitu, terus nontonnya nonton gua gitu, emang suka ngeledik aja gitu, seru kayaknya buat mereka. Jadi itu terus kalau kata orang kan, wah kak lo apa sekarang? Iya alhamdulillah, alhamdulillah nih. Dulu gue kayak tuyul gitu ya. Udah botak, kurus, hitam lagi. Main bola lagi, bandel lagi gitu ya. Jadi kalau dibilang lo kak, iya gue juga bersyukur. Terima kasih Tuhan. Tapi gitu. Orang tua support juga ya dengan apa yang sekarang kamu pilih. Kalau ya namanya stigma game dulu kan jelek kan. Jadi orang tua juga sempat kayak nggak suka, apalagi cewek. Dulu aku sering main ke warnet, sampai akhirnya di rumah dibikinin PC sendiri biar ke warnet lagi, anak cewek. Jadinya emang stigmanya masih jelek waktu itu, sempat setahunan lebih, akhirnya terima-terima aja tuh, soalnya aku sekarang udah bisa mandiri kan segala macam, udah stable juga. Jadi ya kayak oh ternyata game tuh nggak selamanya buruk, tergantung orangnya juga gimana gitu. Berarti bisa dibilang kamu emang dari dulu tuh keinginan menjadi seorang gamer atau seperti apa? Karena kan dulu tuh kan yang namanya game kan masih bisa dibilang jarang dan juga hanya beberapa orang yang mainin. Kalau sekarang kan udah banyak. Iya bener sih, kalau dibilang kayak gitu emang game tuh dulu hobi aja. Dibilang gamers kan orang yang suka main game, makanya gamers tuh dari dulu akunya. Cuman untuk kayak mendalami e-sports, terus jadi caster, terus tahu tim-tim e-sport di Indonesia, itu tuh baru sekitar 3 tahun belakangan ini. Dan dibilang seru, terus kenapa mau ya balik lagi karena suka sama gamenya. Berarti dulu pernah dimarahin ya, abis-abisan? Oh pernah, jelas. Dulu pulang sekolah langsung ke warnet, pulang udah siap-siap tuh. Udah siapin mental, karena udah tahu pasti dimarahin. Pernah nggak sampai bikin paket malam gitu? Oh kalau paket malam nggak bisa, karena aku anak cewek kan. Bilang dikit, udah tahu nih. Jadi lebih ke dulu sempet bandel, kan bilang, kak ayo kak, bilang ke mama latihan badminton gitu kan, karena abang yang paling tua tuh sering latihan badminton gitu di gor. Terus yaudah ayo ikut, kak turunin di sini mau main warnet. Akhirnya abang gua bukannya latihan badminton malah ikutan di warnet sama gua. Udah. Berarti bisa dibilang karakter kamu dari dulu sampai sekarang tuh nggak berubah ya? Dari maksudnya kalau dulu tuh kan petakilan segala macam, sampai sekarang pun tetap petakilan atau lebih feminim sekarang? Kalau dulu petakilan, kalau sekarang petakilannya ada momennya gitu. Petakilannya tetap, tapi tergantung momennya kapan. Terus masa orang lagi meeting kita petakilan, kan nggak mungkin. Makanya ada momennya sekarang, karena kan udah makin gede, udah tahu tempat dan situasi juga gitu.